Selamat pagi, Bapak Ibu semua, Shalom. Dan hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 31 sampai 33. Saya akan bacakan Yohanes 10 ayat 31 sampai dengan 33. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Amin. Nah, jadi ketika kita lihat cuplikan Yohanes 10 dari ayat 31 sampai 33 ini, kita melihat adanya keinginan orang-orang Yahudi yang berulang sebenarnya untuk melempari Yesus dengan batu, atau bahasanya itu merajam Yesus dengan batu. Nah, kenapa mereka itu nggak suka dengan pelayanan Yesus? Dan di sini menariknya, Yesus itu tidak langsung kabur atau pergi. Beberapa kali dia sempat diseret ke tebing untuk dilemparin batu, tapi Yesus berjalan dengan pelan dan akhirnya bisa lepas dari kerumunan itu. Tetapi Yesus di sini menanyakan satu pertanyaan yang bagus banget gitu ya. Pertanyaannya, apakah yang membuat kamu ingin melempari aku? Pekerjaan baik yang aku kerjakan banyak. Yang mana yang salah? Istilahnya Yesus menanyakan hal itu. Banyak pekerjaan baik yang aku kerjakan. Mana yang salah yang bikin aku pengen dilempari? Dan menariknya, orang Yahudi itu tidak menyangkali bahwa perbuatan yang Yesus lakukan itu adalah pekerjaan yang baik. Karena itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Kenapa tidak bisa dibantah? Karena kita tahu Yesus melakukan banyak hal yang baik, dan itu hal-hal yang tidak bisa dibantah juga oleh orang-orang Farisi, karena mereka juga melihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, tapi mereka marah karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Perkataan Yesus yang bikin mereka marah itu sebenarnya ada di ayat yang ke-30. Nah, kalau kita lihat ayat ke-30, di sana dijelaskan setelah Yesus mau menjelaskan banyak hal, dia menjelaskan tentang gembala yang baik, kenapa mereka tidak mau mendengar suara Tuhan dan lain sebagainya, karena mereka bukan domba-dombanya Tuhan. Nah, di situ Yesus bilang di ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Artinya dia menyatakan kesatuannya dengan Bapa atau kesatuannya dengan Tuhan. Artinya dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nah, apa yang membuat orang Yahudi melihat pernyataan Yesus di ayat 30 itu sebagai blasphemy, sebagai penghujatan pada Allah? Karena itulah yang membuat orang-orang pengen melempar Yesus dengan batu. Yang pertama, orang-orang Yahudi itu menutup mata. Nah, menutup mata kenapa? Karena orang Yahudi sadar bahwa apa yang dilakukan Yesus itu adalah pekerjaan baik. Mereka tidak dapat menyangkal hal tersebut. Yesus mengajar dengan hikmat. Yesus menyembuhkan orang, mengusir setan, bangkitin orang mati, mencelikkan orang yang buta, membuat orang lumpuh berjalan. Dan itu dikerjakan Yesus. Orang kusta bahkan sembuh. Orang yang pendarahan pegang jubah Yesus sembuh. Dan hal-hal ini sudah jelas. Seharusnya kalau orang-orang Yahudi ini tidak menutup matanya, hal-hal ini sudah jelas bahwa pertanda tidak ada yang bisa melakukan hal-hal demikian dengan tanpa kekuatan dari surga, tanpa keranan dari Tuhan. Atau tidak ada yang bisa melakukan hal-hal ini kalau dia tuh bukan Tuhan. Nah, makanya kalau kita lihat di ayat 21 tuh ada pertentangan. Ada yang bilang orang-orang Yahudi ini Yesus tuh kerasukan setan waktu menjelaskan tentang term gembala yang baik. Tetapi ada yang membela Yesus, dibilang itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan
memelekkan mata orang yang buta, atau dapatkah setan membuat orang buta melihat kembali? Itu kan nggak mungkin. Jadi mereka itu mau tutup mata sama pekerjaan-pekerjaan baik yang Yesus lakukan, dan akhirnya tetap fokusnya kepada seseorang yang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Memang kalau saya bilang, saya adalah Christopher, saya bisa buat mujizat, saya adalah Mesias, saya adalah Tuhan, itu blasphemy karena saya bukan Tuhan. Atau siapapun gitu ya, yang hari ini mengaku-ngaku sebagai Tuhan, banyak aliran sesat menganggap pemimpin agamanya menganggap dirinya adalah Tuhan. Itu penghujatan kepada Tuhan karena dia bukan Tuhan. Nah, tetapi Yesus itu bagus banget pertanyaannya. Dia tanyanya gini, pekerjaan baik manakah yang membuat engkau ingin melempari aku dengan batu? Artinya sebenarnya dari pekerjaan-pekerjaan baik yang Yesus lakukan, Yesus tuh cuma mau bilang gini ke orang Yahudi, kamu harusnya tahu aku itu Tuhan dari pekerjaan-pekerjaan baik yang aku lakukan, dari pekerjaan-pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, yang berasal dari Tuhan yang aku kerjakan. Dan itu adalah jati diri ketuhanan Yesus yang sebenarnya tidak bisa disangkali lagi. Jadi mereka itu menutup mata, nggak mau lihat itu, dan mereka hanya melihat seseorang manusia yang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Makanya mereka menganggap itu sebagai blasphemy. Itu yang pertama, mereka menutup mata. Mereka nggak mau sadar bahwa Yesus dengan segala ciri khasnya, dengan segala fakta-fakta pekerjaan baik yang dia lakukan, dia adalah Tuhan yang tidak terbantahkan. Yang kedua, kenapa orang-orang Yahudi itu merasa Yesus melakukan penghujatan, blasphemy? Karena pertama yang mungkin saya rasakan adalah di ayat yang 10 ini, Yesus menjelaskan panjang lebar tentang sebenarnya kalau mereka itu pengikut Tuhan atau mereka adalah domba-dombanya Tuhan, mereka mengenal suara gembalanya. Nah, di situ dikatakan engkau tidak mengenal suara aku karena engkau bukan domba-dombanya Tuhan. Makanya yang kedua itu mereka merasa tersudutkan. Jadi mereka merasa tersudutkan karena dianggap mereka tidak, Yesus bilang mereka kalau nggak percaya sama Yesus, mereka nggak akan dapat keselamatan. Mereka merasa tersudutkan. Dan orang Yahudi ini, ironisnya, menggunakan hukum Tuhan dari perjanjian lama untuk menghukum Tuhan. Jadi Yesus kan adalah Tuhan. Dan Tuhan yang sama yang menurunkan perintah-perintah kepada Musa, kepada nabi-nabi di perjanjian lama tentang hukuman mati, rajam batu itu memang ada. Jadi kita mungkin berpikir, hukum lempar batu kok kejam banget ya, lemparin batu sampai mati. Tapi kalau kita lihat di perjanjian lama memang ada, diajarkan di perjanjian lama boleh melempari orang pakai batu sampai mati kalau orang itu menghujat Tuhan, itu boleh. Nah, hukum rajam batu memang suatu hukum yang tercatat, hukum yang diberikan untuk kejahatan yang menimbulkan efek kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Yang dilempar batu itu bisa manusia atau hewan ternak juga bisa. Termasuk penghujatan kepada Tuhan itu bisa terkena hukum rajam batu. Pada Imamat 24 ayat 16 dikatakan, siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Nah, mereka tuh pakai ayat ini untuk menyudutkan Yesus yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan karena dianggap blasphemy. Nah, tetapi bisa dilihat walau hukum mati itu bisa dilakukan, seharusnya hukuman mati itu dalam Ulangan 17 ayat 6-7 itu diberikan setelah melalui persidangan atau setelah melalui saksi-saksi mata yang banyak. Minimal keterangan 2 atau 3 orang saksi. Tidak boleh satu orang saja yang menyatakan atau provokator gitu. Di crowd ini kan ada provokatornya, kita lemparin batu. Nah, saksi-saksi itulah yang harusnya menggerakkan tangan untuk melempari pertama kali. Jadi sebenarnya hukuman rajam batu itu ada, Tuhan perintahkan untuk orang-orang yang mungkin menghujat nama Tuhan, mengejek Tuhan, mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Atau misalkan kita lihat dalam cerita Daud dan Goliat ya, Goliat menghujat nama Tuhan, Daud marah, Daud pengen mengalahkan Goliat, pakai batu juga dilemparnya. Nah, tetapi di sini itu yang menjadi ironis itu adalah mereka pengen membunuh Tuhan,
Yang mereka itu tahu itu tuh Tuhan, karena dari pekerjaan-pekerjaan baik yang udah Yesus lakukan. Mereka sudah akui itu pekerjaan yang baik, tapi tetap mereka memikirkan Yesus itu seorang yang menghujat Tuhan karena menyatakan dirinya sama dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat ayat 25, ini ayat yang menyudutkan mereka dari Yohanes 10. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan," dia highlight lagi pekerjaan-pekerjaan baik itu, pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Itulah yang mendefinisikan siapa diri aku sebenarnya. Itulah yang mendefinisikan siapa Yesus sebenarnya, yaitu dia Tuhan. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Padahal Yesus di ayat itu udah jelaskan bahwa kalau domba-domba di kandang ini nggak mau percaya, ada domba-domba di kandang lain yang percaya, yang menjadi kawanan. Artinya apa? Yesus datang buat bangsa Israel nggak percaya, bangsa-bangsa lain yang mau percaya itu jadi kawanan domba Yesus, jadi kawanan domba yang percaya kepada Allah. Nah, ini juga menjadi satu tamparan besar buat mereka, karena mereka dikatakan tidak akan selamat karena mereka nggak percaya pada Tuhan, karena nggak percaya pada dirinya Yesus. Nah, ini jadi menarik karena Yohanes 10 ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan. Sebenarnya orang Yahudi juga tidak punya alasan yang kuat untuk membunuh tuh Yesus karena dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi statement-statement Tuhan itu menyatakan mereka harus fokus ke pekerjaan baik yang Yesus lakukan sebagai kesaksian tentang dirinya. Tetapi mereka menutup mata tentang hal itu dan hanya mau mendengar sepotong kata. Jadi kalau kita relevansi sama zaman sekarang ya, mereka itu hanya memotong video gitu ya, memotong cuplikan video perkataan Yesus di kalimat terakhir di ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu, aku dan Tuhan di surga adalah satu, aku adalah Tuhan. Jadi cuma dipotong cuplikan itu, dan itu yang membuat mereka marah karena dia Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tuh udah berkatakan, fokus, coba lihat pekerjaan baik yang aku lakukan. Mana yang membuat engkau ingin melempari aku dengannya. Nah, hari ini Bapak Ibu, seringkali bahkan agama itu membuat kita gagal mengenal Tuhan. Karena orang-orang ini tuh orang-orang beragama, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang pegang kitabnya. Bahkan mereka tahu kalau orang menghujat Tuhan, hukumnya itu dilemparin batu di kitab mereka. Mereka adalah orang yang tahu banget hukum agama, tetapi mereka gagal mengenal pribadi Tuhan. Nah, jangan sampai kita gagal mengenal pribadi Yesus, padahal kita orang yang memiliki agama, orang yang bahkan membaca firman Tuhan, menghafal firman Tuhan. Kenapa kita bisa gagal? Ketika kita seperti orang-orang Yahudi di Yohanes 10 ini tidak mau mendengar firman atau menerima apa yang sebenarnya adalah teguran, firman yang menjadi menyudutkan kita, karena mungkin firman Tuhan itu menampar kita, membuat kita merasa ini tuh kita memiliki dosa tersebut. Firman yang membuat merasa kita tuh harus bertobat, firman yang membuat merasa kita tuh kotor. Nah, firman-firman itu kita lewat, kita nggak mau dengar, kita hanya mau dengar firman-firman yang baik saja. Nah, ini berbahaya, bisa jadi kita nggak memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan, padahal kita baca firman Tuhan. Kita harus benar-benar bertobat dan membaca seluruh firman Tuhan, mengimani seluruh firman Tuhan, baik firman Tuhan itu enak untuk kedagingan kita atau tidak enak. Waspadalah terhadap ajaran sesat. Memang benar ada orang-orang yang menyatakan dirinya Tuhan tapi mereka bukan Tuhan. Itu sesat. Tetapi kalau kita lihat pribadi Yesus di sini, berkali-kali kita lihat orang Yahudi itu gagal mengenal Yesus karena mereka hanya berpegang kepada agama mereka, kepada adat mereka, kepada peraturan agama mereka, sehingga ketika Tuhannya itu datang sendiri, itu sangat ironis. Mereka nggak peduli. Padahal mereka berdoa, mereka lakukan puasa, mereka lakukan perayaan-perayaan, mereka melakukan perpuluhan, bahkan mereka melakukan seluruh firman Tuhan. Nah, tapi ketika Tuhannya itu datang di hadapan mereka, mereka tolak. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat ironis. Jangan sampai kita terlalu terpaku sama
aturan-aturan agama sama apa yang udah menjadi tradisi di dalam ibadah kita, lalu kita akhirnya tidak bisa menerima intervensi langsung dari Tuhan, atau kita menerima suara Tuhan ketika kita mendapatkannya. Nah, jadi firman Tuhan hari ini dari Yohanes 10 mengingatkan saya, jangan sampai kita malah nggak kenal Tuhan karena kita belajar agama, karena kita belajar firman Tuhan. Tetapi mari kita buka hati, buka pikiran, dan kita mau melihat Yesus sebagai pribadi yang utuh, seutuhnya sebagai Tuhan. Karena itu yang kita percaya. Kalau kita lihat mungkin agama, ada mungkin pihak-pihak yang menyebut dirinya agama Kristen sekarang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan lain sebagainya. Kita tidak terpengaruh akan hal-hal tersebut. Kenapa? Karena kita tahu benar-benar dari kitab suci yang kita baca, dari doa-doa kita, dari hadirat Tuhan yang langsung waktu kita penyembahan, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang hidup. Semoga hal ini memberikan kita kekuatan di pagi hari ini, bahwa kita punya Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Tuhan yang mau turun ke dunia, datang untuk menyelamatkan kita, dan dia udah melakukan banyak pekerjaan baik, yang sampai Yesus tuh tanya, pekerjaan baik manakah yang salah? Yang menghujat Tuhan tuh pekerjaan baik yang mana? Nggak ada. Karena seluruh yang Yesus kerjakan di dunia ini adalah pekerjaan yang berasal dari Tuhan, berasal dari Bapa. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Semoga renungan ini menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin.